seperti ini, banyak burung-burung, tupai, dan binatang kecil lainnya hinggap dan bersarang di dahanku. Hap! Wah, ini bukan sembarang kertas loh. Ini adalah undangan ibadah di Bahtera Bapak Nuh. Aku harus sampaikan ini ke binatang lainnya, supaya mereka juga tidak ketinggalan ibadah seru minggu ini. Jadi serupa, oh ye, seperti Kristus, oh ye. Wah, ada undangan ibadah di Bahtera Bapak Nuh hari ini. Tapi ada syaratnya kalau mau datang. Dengerin ya teman-teman, kita harus berpakaian rapi karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Aku sih udah rapi dan siap berangkat. Aku mau ajak teman-temanku juga deh, biar mereka ikut ibadah hari ini. Lihat hutanku, penuh dengan bunga. Wow. Hap. Wah, undangan Bapak Nuh. Selama ibadah jangan sambil main ya. Baiklah. Oke, jangan. Ini undangan dari Bapak Nuh. Peraturan dari ibadah. Terus semangat memuji Tuhan. Kalau itu sih aku jagoannya. Bentar, aku berangkat dulu ya. Wah, apa ini? Wah, senang sekali. Bahtera Bapak Nuh sudah selesai. Ayo kita beribadah di sana. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kita mau berdoa biar baik dan lancar beribadahnya. Amin. Semuanya pasti udah dapat undangannya. Tuh, lihat binatangnya udah pada ngumpul. Yuk, sekarang kita mulai ibadahnya. Dimensi baru. Dimensi baru, mari masuk dalam dimensi baru, mari masuk dalam dimensi baru. Jadi serupa, oh yeah, seperti Kristus, oh yeah, jadi kepala, oh yeah, dan bukan ekor. Jadi serupa, oh yeah, seperti Kristus, oh yeah, jadi kepala, oh yeah, dan bukan ekor. Dimensi baru. Dimensi baru. Masuk yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak percaya hari ini adik-adik pasti siap menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan katakan yes. Yes. Adik-adik tahu gak?
Kakak punya idola loh dalam hidup kakak. Siapa yang tahu idola kakak? Tuhan Yesus. Ya benar, Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk kita tepuk tangan semua sama-sama adik-adik. Kita menyembah Tuhan dengan semangat ya. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Kita lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Ayo angkat suaranya sama-sama. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik, dunia saat ini semakin jahat. Kita harus memilih untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau tutup matanya, kita mau lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, menuntun kami Tuhan untuk ibadah online hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dan terus berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap, semua katakan amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Siapa dia ya? Tokoh ini membuat bahtera yang sangat besar. Dan Tuhan memerintahkan kepada tokoh Alkitab ini untuk membawa setiap jenis binatang masing-masing berpasangan, jantan dan betina. Yuk kita dengarkan sama-sama. Hai adik-adik, yuk kita belajar dari tokoh Nuh. Nabi Nuh ini sangat taat. Kenapa begitu ya? Karena Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar, dan dia mengerjakan dengan penuh sukacita dan tidak mengeluh. Kemudian jadilah bahtera yang besar. Dan setelah itu Tuhan meminta Nabi Nuh untuk mengajak istrinya, 3 orang anaknya, serta 3 orang mantunya untuk bersiap-siap. Dan tidak lupa setiap pasang dari berbagai jenis binatang. Dan mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam bahtera. Satu-satu mulai masuk ke dalam bahtera sampai semuanya bersiap untuk tinggal di dalam bahtera tersebut. Nah, kemudian adik-adik, wah ternyata betul. Setelah 7 hari, maka turunlah hujan yang lebat dan semuanya tergenang. Wow, air bah meliputi bumi sehingga kita tidak bisa melihat lagi adanya gunung karena semuanya sudah terendam air. Sesudah lewat 40 hari dan 40 malam, maka Nabi Nuh melepaskan seekor gagak. Tetapi gagak itu kembali karena tidak ada tempat untuk dia berpijak. Selanjutnya, Nabi Nuh melepaskan seekor merpati. Oh, merpati itu pergi dan mencari sesuatu. Tetapi merpati itu tidak mendapatkan apapun. Sehingga merpati tersebut kembali kepada Nuh dan Nuh mengambilnya kembali ke dalam bahtera. Setelah lewat 7 hari, maka Nabi Nuh melepaskan kembali merpati itu. Ternyata ditemukan sesuatu. Apa itu ya? Dia mendapatkan sehelai daun zaitun yang segar. Maka Nabi Nuh mulai berpikir, mungkin sudah ada daratan yang bisa terlihat. Setelah 7 hari kemudian, maka Nabi Nuh melepaskan kembali merpati tersebut. Tetapi kali ini merpatinya tidak kembali. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Nabi Nuh untuk bersiap keluar dari bahtera dan mengajak istri, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, dan setiap jenis binatang yang ada di dalam bahtera untuk keluar dari bahtera. Wah, Nabi Nuh mendengarkan perintah dari Tuhan, kemudian mereka semua bersiap untuk keluar dari bahtera. Selanjutnya, Nabi Nuh membuat mezbah untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Begitulah cerita dari Nabi Nuh. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh. Dan sekarang kita mau belajar apa sih yang dapat kita pelajari dari Nabi Nuh? Untuk itu, adik-adik tetap duduk yang baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hello guys, ketemu lagi sama Mrs. Sam.
Nih si Sam hari ini nyampe di pegunungan Ararat. Setelah setahun lebih self karantin di dalam bahtera. Aduh, berat rasanya. Tapi puji Tuhan, hari ini nyampe juga loh. Bisa nginjek darat lagi. Kita ketemu lagi nanti ya. Bye-bye, see you. Aku pause dulu Pakai filter apa ya nih? 360 beauty. Aku mau sekali. Dedino, coba foto dulu. Itu lagi bagus banget pemandangannya. Foto-foto buat kenangan. Coba gaya deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap deh. By the way, Dedi ngapain bawa si Dom-Dom? Kamu di sini dulu deh. Dom, sit. Dedi lagi siapin korban bakaran buat Tuhan. Karena kita selalu disertainya. Ingat nggak? Sampai kita bisa menginjakan daratan ini. Bener juga ya, Dad. Kita bersyukur banget loh sama Tuhan. Tapi, Dad, kalau pikir-pikir sedih juga ya, Dad. Semua orang di dunia ini sudah nggak ada kecuali kita berdelapan, Dad. Aduh, sedih ya. Kira-kira menurut Dedi, kenapa sih Tuhan melakukan ini? Nah, ingat nggak? Pada zaman kita, banyak orang yang memang jahat di mata Tuhan, tidak berkenan. Dia melakukan hal-hal buruk. Nah, sementara Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya buat kita sekeluarga untuk bisa terhindar dari air bah. Gitu. Bener ya, Dad. Tuhan itu sudah begitu baik sama kita. Dia berikan kasih karunia sehingga kita menjadi pencetak sejarah sebagai 8 orang yang bertahan dan diselamatkan dari musibah air bah yang menenggelamkan seluruh isi dunia ini. Aku tahu sekarang karena Tuhan sudah begitu baik, makanya Dedi rajin berdoa kan? Iya, betul sekali. Kita harus bergaul erat kepada Tuhan supaya kita bisa berbeda sama orang-orang dunia. Nih, dengar mantuku. Nih ya, baik-baik. Jadi, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia dengan hidup benar di mata Tuhan. Oke, siap Dedi. Aku berani untuk melakukan firman Tuhan dan berbeda dari dunia ini. Walaupun mungkin ketika kita melakukan firman Tuhan dan beda dari yang lain, kita dianggap aneh ya sama orang-orang dunia ini. Aku jadi ingat waktu awal-awal Dedi memulai bangun bahtera. Waktu itu kan belum ada hujan, belum ada air. Terus Dedi udah mulai ketok-ketok kayu mau bikin bahtera. Pasti orang-orang anggap Dedi aneh ya. Betul sekali mantuku. Perjuangan Dedi itu susah banget. Coba nih bayangin. Tuhan minta Dedi untuk bikin bahtera yang besar itu pada saat daratannya kering, nggak ada air pula. Padahal waktu itu orang-orang anggap Dedi tuh aneh. Sabar ya Ded ya, semua memang berat. Tapi sabar Ded, tenang, kita sudah lewati semuanya dan semuanya indah pada waktunya. Tapi memang iya sih ya Ded, kita pasti dianggap aneh banget Ded. Apalagi 7 hari sebelum mulai hujan. Kan Tuhan udah suruh kita masuk ke dalam bahtera, padahal semua masih kering, kerontang, nggak ada apa-apa. Tapi kita suruh masuk ke dalam bahtera. Mungkin orang-orang kirain kita begini kali ya. Aduh, berat ya Ded, berat. Tapi walaupun orang-orang mengira kita orang yang aneh, kita harus tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Coba lihat hasilnya. Sekarang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita sekeluarga terhindar dari air bah. Nah, lihat itu. Ada pelangi yang indah sekali. Itu sebagai tanda janji Tuhan kepada kita bahwa Dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Nah adik-adik udah denger kan kesaksian dari Dedi Nuh. Dedi Nuh, istrinya, anak-anak dan mantunya yang jumlahnya 8 orang adalah pencetak sejarah loh.
mereka diangkat Tuhan untuk namanya tercatat di dalam Alkitab sebagai 8 orang yang selamat dari bencana air bah. Padahal seluruh isi dunia ini tenggelam loh ketika air bah datang, tapi mereka beroleh kasih karunia dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 8, bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan sehingga dia boleh selamat dari air bah. Adik-adik, kita semua juga sama seperti Nuh. Kita adalah Nuh di zaman ini, di mana Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan sudah pilih kita untuk diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak pilihan Tuhan yang diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, kita juga harus melakukan sesuatu loh sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi Nuh di zaman ini? Yang pertama, Kejadian 6 ayat 9a mengatakan bahwa Nuh itu adalah seorang yang hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berarti adik-adik, yang pertama, kita juga harus hidup benar dan berani berbeda dari dunia ini. Nah, adik-adik, gimana sih caranya berbeda dari dunia ini? Contohnya, misalnya teman-teman kalian, orang-orang di dunia ini suka main games, addicted, sampai lupa mandi, sampai lupa makan, sampai lupa belajar, maunya main games terus. Tapi adik-adik bisa berbeda loh dari mereka. Adik-adik boleh main games, tapi adik-adik tahu batasannya. Adik-adik tahu membagi waktu antara bermain games dan sekolah, belajar, membaca Alkitab. Berarti adik-adik sudah berbeda dari orang-orang di zaman ini. Terus misalnya apa lagi? Misalnya teman-teman adik-adik suka nyontek di sekolah, tapi adik-adik berani untuk tidak nyontek dan dapat nilai yang bagus dengan belajar serta berdoa sendiri. Lalu apa lagi contohnya? Contohnya teman-teman adik-adik misalnya suka ngelawan mamah, suka ngelawan bu guru, tapi adik-adik berani untuk jadi anak yang taat, anak yang penurut sama orang tua, sama guru, sama kakak-kakak sekolah minggu. Artinya adik-adik sudah seperti Nuh, yaitu berani berbeda dari orang-orang di zamannya. Lalu selain kita harus hidup benar dan berbeda dari dunia ini, yang kedua, kita juga harus seperti Nuh, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9b mengatakan bahwa Nuh itu adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Apa sih artinya bergaul dengan Allah? Artinya yang kedua, kita sebagai Nuh zaman ini harus hidup intim, dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Tiap hari kita berdoa, cari Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melakukan itu di rumah loh adik-adik, tidak harus waktu sekolah minggu aja. Berarti kalau kita melakukan itu setiap hari, kita sudah seperti Nuh, hidup bergaul dengan Allah. Lalu apa lagi? Yang ketiga, Kejadian 6 ayat 22 mencatat bahwa Nuh setelah disuruh Tuhan bangun bahtera beserta ukurannya, bahan, cara-caranya, Nuh katanya melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh, tidak meleset satupun adik-adik. Kemudian waktu 7 hari sebelum air bah datang, sebelum mulai hujan, Nuh juga disuruh masuk bahtera sama Tuhan, sama keluarga dan binatang-binatang yang ada. Dan Nuh juga melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Maka itu Nuh bisa diselamatkan dari air bah. Nah adik-adik, kita juga harus seperti Nuh. Yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan dengan tepat. Apa sih Kak artinya tepat? Berarti kalau firman Tuhan bilang jangan bohong, kita juga tidak boleh bohong. Kalau firman Tuhan bilang tidak boleh iri hati, kita juga tidak boleh iri hati. Jadi apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, semuanya kita lakukan dengan tepat dan sungguh-sungguh.
Nah, sekarang coba semuanya adik-adik ikutin kakak ya. Pakai gerakan kita mau bilang power statement kita. 1, 2, 3. Tuhan telah memilihku menjadi anak-anaknya, maka aku berani berbeda dari dunia ini. Sekali lagi ya. Tuhan telah memilihku menjadi anak-anaknya, maka aku berani berbeda dari dunia ini. Ayo adik-adik, sekarang semuanya yang mau jadi Nuh zaman ini dan berani berbeda dari dunia ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh arahkan hatimu buat Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan untuk menjadi Nuh di zaman ini. Kami mau hidup benar dan berani berbeda dari dunia ini. Kami mau hidup intim dan dekat dengan Tuhan. Kami juga mau melakukan perintah Tuhan dengan tepat dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan, anak-anak yang mendapatkan kasih karunia dan menjadi terang buat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua karunia-Mu buat kami, buat semua yang sudah Engkau berikan buat kami. Bantu kami Roh Kudus untuk boleh semakin hari, semakin berubah menjadi seperti Kristus. Kami serahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kuis. Yeay! Adik-adik siapkan buku atau kertas dan pulpen ya. Soal untuk kelompok 1, toddler, little blessing, dan sekolah minggu kelas kecil dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pilihlah jawaban yang benar. Soal nomor 1. Manakah dari gambar berikut yang merupakan batra? Manakah dari gambar berikut yang merupakan batra? Soal nomor 2. Apa hewan yang dilepas oleh Nabi Nuh untuk melihat keadaan setelah air bah? Apa hewan yang dilepas oleh Nabi Nuh untuk melihat keadaan setelah air bah? Soal untuk kelompok 2, sekolah minggu kelas besar, yaitu kelas 2 SD sampai dengan 6 SD. Isilah titik-titik di bawah ini dengan mencocokkan jawaban di kotak. Jawablah dengan menuliskan warna kotaknya. Soal nomor 1. Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat batra yang sangat besar, karena Tuhan akan menurunkan hujan lebat selama titik-titik-titik. Soal nomor 2. Nabi Nuh masuk ke dalam batra bersama dengan istrinya dan titik-titik-titik orang anaknya serta mantu-mantunya. Soal nomor 3. Selain itu, Allah juga meminta Nabi Nuh untuk memasukkan binatang titik-titik-titik. Soal nomor 4. Apa yang dibawa oleh burung merpati di paruhnya saat pulang ke Nabi Nuh? Soal nomor 5. Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan dari air bah karena Nabi Nuh mendapat titik-titik-titik dari Tuhan. Selamat mengerjakan adik-adik. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ibadah hari ini sudah berjalan baik. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, Engkau bebaskan dari virus corona dan krisis ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa untuk penerangan jiwa, beribu-ribu laksa terjadi di Indonesia. Amin. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, serta jajaran menteri. Berikanlah mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan, serta berikanlah kesehatan untuk para pemimpin bangsa.
Dan kami juga ingin berdoa untuk pemimpin gereja kami, Pak Niko dan Dr. Yanto Singkom Putra. Biarlah berkat Tuhan turun atas mereka dan keluarganya. Berikanlah mereka kesehatan agar terhindar dari semua penyakit. Jadikanlah mereka kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Sertai-lah mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis, dokter, suster, dan menteri kesehatan ya Tuhan. Kiranya mereka diberikan kesehatan, hikmat, dan berjuang merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19. Lindungi juga keluarga mereka ya Tuhan, karena kami percaya COVID-19 segera berakhir. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk teman-teman kami yang sakit, bilur-bilur dari Yesus menyembuhkan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita belajar tentang Nabi Nuh. Biarlah kita mau hidup seperti Nuh yang bergaul dekat dengan Tuhan dan dia tidak mau menjadi seperti dunia ini. Yuk kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai hidupmu sampai dia datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.